Lalu Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin memamerkan jalan tol yang rajin dibangun oleh Presiden RI Joko Widodo yang kini panjangnya telah menembus lebih dari 2.800 km. Selengkapnya kita akan bahas dalam ambisi Jokowi bangun ribuan kilometer jalan tol. Ya, kita ke slide pertama. Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mengungkapkan pertumbuhan pembangunan jalan tol dalam periode Jokowi Ma'ruf Amin pada 9 tahun terakhir mengalami pertumbuhan signifikan. Saat ini telah terbangun 2.893 km jalan tol di seluruh Indonesia. Pada saat meresmikan tol Cimanggis-Cibitung di Kabupaten Bogor Selasa 9 Juli yang lalu, Wapres Ma'ruf Amin ini mengatakan pembangunan jalan tol selama 9 tahun terakhir meningkat signifikan mencapai lebih dari 13% per tahun. Saat ini panjang jalan tol di Indonesia mencapai 2.893 km yang sebagian besar ada di Jawa dan Sumatera, sisanya di Kalimantan, Sulawesi, dan Bali. Nah, selain itu, Wapres juga mengatakan pembangunan jalan tol dilakukan untuk mewujudkan konektivitas nasional dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan perluasan pemerataan pembangunan nasional. Ia juga menekankan bahwa tol dapat mempercepat distribusi barang dan jasa, mengurangi biaya logistik dan kemacetan, serta membuka peluang investasi baru yang pada akhirnya akan berdampak pada kesejahteraan rakyat. Ya, lantas di mana sajakah persebaran jalan tol tersebut? Kita akan bahas pada slide berikutnya. Ya, jadi dengan luas daratan yang mencapai 2 juta kilometer persegi, saat ini jalan tol yang ada di Indonesia tersebar di hampir semua pulau-pulau besar yang ada, mulai dari Jawa, Bali, Sumatera, Sulawesi, dan juga Kalimantan. Hanya gugusan Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua saja yang belum memiliki jalan tol di Indonesia. Paling banyak tol ini dibangun di Pulau Jawa dengan total panjang ruas ini hingga mencapai 1.782,47 km yang sudah dibangun dan juga dioperasikan. Nah, kemudian yang kedua ini di Pulau Bali yang mencapai panjangnya 10,07 km dan di Sumatera juga ada sebesar atau sepanjang 941,75 km. Tak hanya itu, di Pulau Kalimantan juga sudah ada tol ini sepanjang 97,27 km yang dibangun dan juga dioperasikan. Terakhir di Sulawesi ini panjangnya mencapai 61,46 km. Nah, Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT Kementerian PUPR menyebutkan ada sekitar 52 badan usaha yang mengoperasikan 73 ruas tol yang ada di Indonesia. Selain itu, fakta menariknya dari total 2.893 km jalan tol tersebut, Presiden Jokowi sendiri membangun hingga 2.113 km. Artinya, selama hampir 10 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi, pemerintahan Presiden Jokowi membangun sekitar 72,6% dari seluruh jalan tol yang ada di Indonesia saat ini. Nah, di sisi lain, pembangunan tol paling masif terjadi pada ruas jaringan jalan tol di Trans Jawa serta di Trans Sumatera. Kemudian sisanya juga tersebar di wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan juga Bali. Lantas dari manakah dana membangun tol ribuan kilometer tersebut? Langsung saja kita bahas pada slide berikutnya. Ya, dana yang pertama adalah tentu saja dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ini menyampaikan bahwa dalam 10 tahun terakhir APBN telah mendukung pembangunan infrastruktur yang signifikan termasuk jalan tol. Dia mengatakan APBN menjadi sumber pendanaan yang penting dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama ini baik fisik maupun non-fisik. Sri Mulyani juga menjelaskan di bidang infrastruktur, APBN telah menciptakan penambahan jalan tol sepanjang 1.938 km dalam 10 tahun terakhir. Dan jalan nasional non-tol sepanjang 4.574 km. Sebagai contoh, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan kebutuhan pendanaan infrastruktur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2020-2024 mencapai 6.445 triliun rupiah. Sedangkan pembiayaan untuk pembangunan tol sisanya adalah melalui investasi dan juga utang. Ya, pemirsa, fasilitas infrastruktur, salah satunya seperti jalan tol, tentu akan meningkatkan aksesibilitas ke pusat ekonomi, kawasan industri, dan juga pariwisata. Hal ini penting untuk mendukung keberlanjutan industri dan daya saing Indonesia. Semoga pemerintahan selanjutnya dapat terus meningkatkan pembangunan jalan tol guna menyambung konektivitas nasional demi pemerataan ekonomi ke seluruh pelosok negeri. Alhamdulillah, selama 10 tahun ini kita telah mampu membangun sebuah fondasi dan peradaban baru dengan pembangunan yang Indonesia sentris.
membangun dari pinggiran, membangun dari desa, membangun dari daerah terluar, sehingga sampai saat ini kita telah membangun 366.000 km jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 km jalan tol baru, 6.000 km jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru, serta 43 bendungan baru dan 1,1 juta hektar jaringan irigasi baru. Sehingga kita berhasil menurunkan biaya logistik dari sebelumnya 24% menjadi 14% di tahun 2023. Sehingga kita bisa meningkatkan daya saing dari sebelumnya peringkat 44 menjadi peringkat 27 di tahun 2024. Sehingga kita mampu memperkuat persatuan kita karena akses yang lebih merata dan berkeadilan. Selain itu, sebagai instrumen pembangunan, dalam 10 tahun terakhir APBN menjadi sumber pendanaan penting untuk melaksanakan kegiatan pembangunan baik fisik maupun non-fisik. Upaya meningkatkan infrastruktur dan konektivitas, kualitas SDM, dan kesejahteraan masyarakat telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Di bidang infrastruktur, APBN telah mampu menciptakan penambahan jalan tol sepanjang 1.938 km dan jalan nasional non-tol sepanjang 4.574 km. Itulah tadi statement dari Menteri Keuangan Sri Mulyani saat dirinya memamerkan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN selama 1 dekade kepemimpinan Presiden Joko Widodo saat rapat paripurna ke-20 di DPR. Sri Mulyani menyampaikan bahwa APBN telah mampu membantu penambahan jalan tol sepanjang 1.938 km dan jalan nasional non-tol sepanjang 4.574 km selama pembangunan 10 tahun terakhir. Jumlah ini setara dengan 70% lebih dari total panjang jalan tol yang beroperasi di Indonesia. Dengan demikian, hampir 70% jalan tol di Indonesia dibangun dan beroperasi selama era kepemimpinan Joko Widodo. Pembangunan infrastruktur telah menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Jokowi sejak ia menjabat sebagai Presiden Indonesia pada tahun 2014. Di antara berbagai proyek infrastruktur yang dicanangkan, pembangunan jalan tol mendapat perhatian khusus. Sebelum era pemerintahan Jokowi, pembangunan jalan tol di Indonesia mengalami banyak kendala, termasuk masalah pembebasan lahan, birokrasi yang rumit, dan kurangnya dukungan pendanaan. Namun, pemerintahan Jokowi menerapkan sejumlah kebijakan dan strategi untuk mempercepat pembangunan jalan tol, antara lain penyederhanaan birokrasi, pembebasan lahan, skema pembiayaan inovatif, dan pengawasan dan monitoring. Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengeluarkan data terbaru proyek jalan tol di Indonesia. Menurut catatan BPJT, hingga Juni 2024 jumlah panjang jalan tol di Indonesia mencapai 2.893,02 km. Angka tersebut dihitung sejak Indonesia memiliki tol pertama di tahun 1978. Sejak 1978, jumlah panjang tol di Indonesia terus bertambah. Tahun 1978 hingga 2004, jumlah panjang tol di Indonesia mencapai 600,62 km. Kemudian, pada tahun 2005 hingga 2014, ada penambahan panjang tol sebesar 189,2 km. Sedangkan pada tahun 2015, jumlah panjang tol di Indonesia bertambah lagi 132,35 km. Di tahun 2016 bertambah lagi 43,69 km dan di tahun 2017 bertambah 156,5 km.
Pada 2018 dan 2019, panjang tol di Indonesia bertambah signifikan, yaitu masing-masing 442,6 km dan 522,88 km. Sedangkan di tahun 2020 kembali bertambah 246,12 km, 2021 122,84 km, 142,11 km di 2022, 217,78 km di 2023, dan 76,33 km di 2024. Secara sebaran, Pulau Jawa masih menjadi pulau dengan jalan tol terpanjang di Indonesia dengan lebih dari 1.800 km. Namun, ada Pulau Sumatera yang kini memiliki panjang jalan tol mencapai 884 km. Total sudah ada 15 ruas jalan tol yang beroperasi di Pulau Sumatera. Meski sudah menjadi presiden yang membangun jalan tol terpanjang, Jokowi belum puas. Ia mengatakan China memiliki 280.000 km jalan tol, sehingga daya saing Indonesia dengan negara maju masih sangat jauh. Sehingga pembangunan infrastruktur harus terus ditingkatkan, baik yang dibiayai oleh negara, perusahaan, BUMN, hingga swasta. Sekarang kita telah membangun 2040 km jalan tol. 2040 yang baru, plus yang lama 780 km. Artinya baru 2.800 km yang dimiliki Indonesia jalan tol. RRT sudah memiliki 280.000 km. Kita 2.800, di sana 280.000 km. Betapa masih sangat jauhnya daya saing kita, competitiveness kita. Itu yang ingin kita kejar, agar kita bisa bersaing dengan negara-negara lain. Stok infrastruktur kita harus terus kita tingkatkan. Bisa dengan jalan APBN, bisa dibangun BUMN, bisa dibangun swasta. Tiga-tiganya paralel kita kerjakan. Dampaknya pun sudah mulai terasa. Sekretaris Jenderal Asosiasi Jalan Tol Indonesia, Kris Ade Sudiono, mengatakan saat ini konektivitas infrastruktur publik yang terkait dengan jalan sudah berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dengan mobilisasi masyarakat bertumbuh sejak adanya jalan tol. Selain itu, pembangunan jalan tol juga memunculkan potensi investor. Konektivitas infrastruktur publik yang terkait dengan jalan, memang kita mengalami kesenjangan. Ya, teman-teman mengalami sangat menyadari ketika ada krisis ekonomi 98 dan sebagainya, pembangunan infrastruktur publik itu agak terhambat. Nah, ketika di periode kepemimpinan Pak Jokowi, itu yang tadi disampaikan oleh Bu Sri Mulyani, ada penambahan kilometer terbangun yang cukup signifikan. Nah, itu menambah dukungan atas konektivitas antar wilayah. Nah, jadi kalau ditanya mobilisasi masyarakat, mobilisasi logistik, ini saat ini sudah mulai terbangun. Contohnya, ya, ketika Trans Jawa beroperasi, tentu mobilitas masyarakat baik dari Jakarta maupun dari wilayah timur dari Surabaya saat ini sudah mulai terbangun. Ya, nah yang aspek yang kedua, dampak dari pembangunan infrastruktur jalan tol adalah adanya peluang untuk memberikan opportunity investasi baru. Ya, kenapa? Karena seperti disadari, dulu awalnya pembangunan infrastruktur selalu mengandalkan APBN. Ya. Nah, sekarang dengan model pengusahaan jalan tol, pemerintah memberikan opportunity ke para investor untuk ikut berpartisipasi. Nah,
Ini saya kira salah satu dampak juga yang direspon oleh market, direspon oleh investor, model pengusahaan jalan tol ini, sehingga beberapa ruas-ruas baru ditawarkan kepada investor supaya bisa ikut membangun konektivitas baru di industri jalan tol. Pembangunan jalan tol di era pemerintahan Joko Widodo merupakan langkah strategis dalam mempercepat pembangunan nasional dan meningkatkan konektivitas antar wilayah di Indonesia. Dengan berbagai kebijakan dan pendekatan yang diterapkan, pemerintah berhasil mengatasi berbagai kendala yang menghambat pembangunan infrastruktur. Proyek-proyek jalan tol yang telah diselesaikan memberikan dampak positif bagi perekonomian dan masyarakat. Meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi, hal ini bisa menjadi kado manis untuk merayakan Hari Kemerdekaan ke-79 Indonesia.